Angkatan 11 Kota Bandung. Pada kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Saniatun Hasana, salah satu guru dari SDN 152 Cigenderan. Terima kasih perkenalannya Bu Sani. Sama-sama. Maaf saya mengganggu waktunya ya Bu. Tidak apa-apa. Baik Bu Sani, sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Ibu ya. Kita akan melaksanakannya sesuai pembicaraan sebelumnya itu besok ya Bu ya? Iya. Baik, akan tetapi sebelum melakukan observasi, saya ingin melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu nih Bu Sani, bisa? Bisa. Baik, terima kasih. Jadi Bu, sebelum kita melakukan percakapan pra-observasi ini, saya ingin menyampaikan tujuan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini. Jadi tujuannya itu saya ingin mengetahui bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat saya melakukan observasi, dan juga percakapan pra-observasi ini itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Jadi itu tujuan dari percakapan pra-observasi ini Bu. Nah Bu, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan di percakapan ini. Boleh ya Bu ya? Ya. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu ya Bu, kalau Ibu mengajarnya di kelas 1A, betul Bu? Ya, saya mengajar di kelas 1. Baik. Kalau jumlah siswanya ada berapa Bu di kelas 1A? Jumlah siswanya itu ada 28. 28. Baik. Nah Bu, nanti ketika saya melakukan observasi, mata pelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan? Observasi, saya akan mengajar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ya Bu ya? Iya. Baik. Lalu kan kita akan melaksanakannya besok ya. Ada pembelajaran pendidikan Pancasila ya Bu ya? Ada. Baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang ingin Ibu sampaikan Bu. Tujuan pembelajarannya apa? Oke. Dalam tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, yang pertama yaitu mengaitkan nilai-nilai Pancasila pada simbol Pancasila. Nah, setelah itu menerapkannya dalam nilai Pancasila dalam lingkungan di sekolah di sini. Baik. Jadi tujuannya itu mengenalkan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, dalam simbol Pancasila, dan juga biar anak-anak itu bisa menerapkan nilai-nilainya gitu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya nih Bu, saya ingin menanyakan terkait area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu apa Bu? Areanya yaitu keterampilan sosial dan keterampilan emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan sosial. Mungkin itu. Oh baik Bu. Jadi areanya tentang KSE ya Bu ya, Ya, kompetensi sosial dan emosional, terutama di kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan sosial. Baik Ibu. Ada lagi Bu area perkembangan yang ingin dikembangkan? Pembelajaran diferensiasi mungkin ya, terutama diferensiasi proses. Nah, dan juga dalam profil pelajar Pancasila itu. Baik. Jadi selain KSE tadi juga ada pembelajaran berdiferensiasi ya, tapi terutama pada diferensiasi prosesnya gitu ya Bu ya. Proses. Lalu ingin mengembangkan juga di profil pelajar Pancasila. Betul. Kalau profil pelajar Pancasila semuanya atau di poin apa saja Bu? Yang di poin sini, dalam pembelajaran sini, anak-anak belajar untuk mandiri, lalu kaitan dengan Tuhan ya, lalu bergotong royong, itu yang dikaitkan dalam profil pelajar Pancasila di sini. Baik. Jadi untuk profil pelajar Pancasilanya ke mandiri, berimpak tadi gitu ya, dan juga bergotong royong gitu ya. Baik. Ternyata lumayan ya, area pengembangan yang ingin dicapai lumayan banyak ya Bu ya. Iya. Nah, dari area pengembangan yang ingin dicapai nih Bu, pasti Ibu sudah punya strategi untuk mencapai pengembangan tersebut. Nah, apa nih Bu strateginya? Oke. Strateginya mungkin dari keterampilan sosial emosional yang berkaitannya dengan berdoa,
lalu menyanyikan lagu nasional ya, untuk melatih kesadaran diri anak. Nanti juga diisi dengan ice breaking untuk melatih manajemen diri dan juga kegiatan kelompok untuk melatih kesadaran murid juga. Selain itu juga strategi pembelajarannya itu yang berdiferensiasinya yaitu memvariasikan proses pembelajarannya agar anak semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas begitu. Jadi tadi untuk KSE-nya berdoa dan menyanyikan lagu nasional ya Bu ya, betul. untuk kesadaran dirinya Ya, gitu. Lalu untuk manajemen dirinya Ibu memiliki strategi dengan ice breaking Ya. gitu ya Bu ya. Dan untuk keterampilan sosialnya strateginya dengan pekerja kelompok begitu ya Bu ya. Ya. Lalu untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu dengan memvariasikan pembelajaran. Betul. Seperti itu. Pembelajaran variasinya itu seperti apa saja Bu? Seperti penampilan video ya untuk anak yang mungkin ada yang metodenya itu metode visual, lalu saya juga menjelaskan materi karena memang ada beberapa anak yang auditori, lalu juga saya memvariasikan kegiatannya berkelompok agar kegiatan anak-anak bisa bisa berbaur bersama teman-temannya lagi. Lalu ada juga kegiatan individu. Gitu. Baik, jadi tadi ya variasi pembelajarannya di video Ya, untuk betul. visual, lalu penjelasan untuk auditori seperti itu ya Bu ya. Lalu ada juga variasi berkelompok dan juga individu. Ada. Jadi memang pembelajaran yang sudah disusun memang bervariasi, terdiferensiasi proses seperti itu ya Bu ya. Baik. Lalu Ibu terkait tadi kan sudah ya strateginya. Lalu metodenya seperti apa Bu yang akan dilakukan? Nah, metodenya saya menggunakan pengamatan. Nanti anak mengamati dari video itu, lalu diskusi kelompok, membahas materi yang nanti akan berdiskusi dengan teman-temannya, lalu ada penugasan mandiri, dan setelah itu ada presentasi yang nanti setiap kelompok anak-anak mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan. Baik, Ibu. Jadi metodenya ada pengamatan, diskusi kelompok, penugasan dan juga presentasi seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu, jadi mungkin itu saja pertanyaan untuk pra-observasi ini ya Bu. Nanti setelah melaksanakan observasi, mungkin kita akan bertemu kembali ya Bu di tahap pasca observasi untuk membicarakan dan merefleksikan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran ketika saya observasi seperti itu ya Bu ya. Lalu Bu Sani nih, ada satu pertanyaan lagi. Boleh ya Bu ya? Ya, apa Pertanyaan itu? terakhir. Boleh. Apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan pra-observasi ini? Yang saya dapatkan ya Bu Lia, jadi sepanjang kita berbicara saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana nanti saya akan mengajar di kelas nanti. Lalu saya juga bisa fokus pada area pengembangan yang ingin saya capai serta lebih memahami strategi dan juga metode yang akan saya gunakan nanti pada saat pengembangannya di kelas nanti, dan tujuannya pun juga bisa jelas begitu. Baik, oke Bu. Cukup ya Bu? Ya, cukup. Terima kasih. Baik Ibu, dari saya juga cukup. Alhamdulillah ya dengan percakapan pra-observasi ini bisa mencerahkan gitu, agar nanti ketika pelaksanaan pembelajarannya lebih maksimal lagi seperti itu ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang luar biasanya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya nanti lancar dan Amin. sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak ya Bu Sani. Sama-sama. Baik, untuk memulai kegiatan
Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah. Buatan Jepang, buatan Cina. Buatan Indonesia. Baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-teman Ya, aku harus bantu ayah cat tembok nih. Masih macet banget. Maaf ya, aku nggak bisa ikut. Sis,
Oke, apa yang harus kalian lakukan kalau kamu pakai jawab apa? Oke, betul ya. Kalau ada teman kita
Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di hari Kamis ini untuk melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu, kita percakapan observasi dulu Bu. Boleh. Baik Ibu. Ini Bu, di percakapan pasca observasi ini apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan yang pertama yaitu saya merefleksi setiap kegiatan yang sudah saya lakukan ketika di dalam kelas. Lalu saya juga menemukan apa yang kurang maksimal pada saat saya performa. Lalu saya juga mungkin ketika saya mengetahui kekurangan saya, mungkin ada tindak lanjutnya gitu untuk ke depannya. Jadi tujuan dari percakapan observasi ini Ibu ingin nanti bisa merefleksi kegiatan pembelajaran yang kemarin saya observasi seperti itu ya Bu. Lalu Ibu juga ingin menggali atau menemukan apa saja kekurangan yang kemarin sudah dilaksanakan pembelajarannya dan juga mencari solusi atau tindak lanjut dari temuan tadi seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah Ibu, di percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ini ke Ibu ya. Baik. Tidak apa-apa Bu. Baik. Yang pertama nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu ketika saya melakukan observasi di kelas Ibu? Perasaan saya ya pastinya ketika Bu Lia masuk ke kelas dan melihat saya ketika mengajar, tentunya pasti saya gemetar ya, pasti ya ada gemetarnya karena memang belum terbiasa untuk dilihat secara langsung oleh rekan sejawat, walaupun memang setiap tahunnya selalu ada penilaian ya dengan ibu kepala, tapi tetap dengan teman sejawat karena biasanya kita selalu hanya berbincang biasa, tapi ketika di lapangan ya ada rasa canggungnya juga gitu ya ketika saya melakukannya. Paling itu yang saya rasakan gitu ketika saya dilihat langsung oleh teman sejawat saya gitu. Baik Ibu, saya juga pasti akan merasakan hal yang sama ya Bu ya. Ketika saya diobservasi oleh teman sejawat karena memang belum terbiasa seperti itu, pasti ada rasa deg-degan seperti itu, begitu Ibu ya. Baik, sekarang kan sudah selesai Ibu ya kegiatan observasinya. Bagaimana nih perasaan setelah kemarin saya observasi? Perasaannya ya pertama lega, kedua juga saya merasa ternyata banyak sekali ya kekurangan ketika saya mengajar itu ya. Kalau saya rasa saya sudah benar nih untuk mengajar, tapi ketika ada teman sejawat saya memberikan masukan, itu jadi motivasi buat saya. Berarti selama ini mungkin saya banyak sekali kekurangan ketika saya mengajar anak-anak gitu. Dan dari situ pun juga saya jadi paham dan saya juga jadi mengerti, berarti untuk kedepannya mungkin saya harus memperbaikinya begitu. Baik Ibu. Betul ya, alhamdulillah udah lega sekarang ya. Lega Dan sekali. betul sekali dengan kegiatan observasi itu kita bisa menemukan nanti kekurangan dari kegiatan pembelajaran kita dan bisa memperbaikinya agar pembelajarannya lebih baik lagi seperti itu ya Bu. Baik Ibu. Nah, di sini saya ingin menanyakan kembali terkait tujuan pembelajaran yang kemarin sudah Ibu laksanakan. Boleh diputarkan lagi Bu? Tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ketika observasi itu pertama itu jadi peserta didik itu mengaitkan nilai-nilai Pancasila pada simbol-simbol yang tertera pada Garuda Pancasila. Lalu setelah itu mengaitkannya nilai-nilai Pancasilanya itu dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Baik, jadi mengaitkan nilai pada simbol dan juga penerapannya. Ya, penerapannya. Baik. Lalu untuk
area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, boleh diutarakan lagi Bu? Boleh. Untuk area pengembangannya itu terdiri dari keterampilan sosial, emosional pada murid, lalu kesadaran dirinya dalam memanajemen ketika mengerjakan kegiatan pembelajaran, lalu ada pembelajaran diferensiasi ya, dan mengaitkannya pada profil pelajar Pancasila. Baik Ibu. Jadi tadi ada 3 ya area pengembangan yang dilakukan pada saat saya melakukan observasi. Dari sini apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan itu? Sehingga area pengembangan itu tercapai, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran itu? Yang sudah saya lakukan yang pertama yaitu untuk dalam kegiatan pembelajaran mungkin ya, dari kegiatan pembelajaran itu membiasakan diri anaknya itu berdoa sebelum pembelajaran, lalu untuk menumbuhkan nasionalismenya menyanyikan lagu nasional, lalu ada kegiatan kelompok ya, ada kegiatan kelompoknya, jadi supaya anak belajar untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Lalu ada juga dari strategi pembelajarannya itu memvariasikan dengan pembelajaran diferensiasi proses. Baik Ibu. Berdasarkan pengamatan yang saya lihat ketika saya observasi di kelas Ibu, sesuai gitu dengan apa yang Ibu utarakan tadi, memang Ibu Sani sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut seperti itu. Baik Ibu, dari 3 area pengembangan yang tadi Ibu sebutkan juga, apakah sudah dikembangkan dengan baik atau ada yang belum maksimal? Kalau untuk pengembangannya, kalau menurut saya memang sudah lumayan baik ya. Hanya memang ada kendala-kendalanya, di antaranya itu karena memang siswa kelas rendah itu banyak siswa yang masih belum bisa membaca dan menulis. Jadi ketika berdiskusi mereka bisa berdiskusi hanya masih terbatas dari untuk pekerjaannya, dari membacanya, dari menulisnya. Itu saja sih kalau untuk hambatannya. Dan juga untuk kelompok itu karena memang kelas rendah itu masih rentan, rasa egonya masih tinggi. Jadi ketika diskusi ada saja yang hanya ingin mengerjakannya sendiri gitu. Jadi tidak mau berdiskusi dengan teman yang lain atau misalnya menerima pendapat yang lainnya masih agak kesulitan seperti itu. Berarti secara keseluruhan memang sudah tercapai gitu ya, namun ada beberapa hambatan sehingga ada poin pengembangan yang tidak tercapai secara maksimal karena hambatannya tadi ketika berkelompok seperti itu ya, anak-anak kelas rendah terutama masih egonya masih tinggi, masih belum bisa bersosialisasi seperti itu. Ibu, dari penjelasan yang tadi Ibu, berarti poin yang mana nih area pengembangan yang belum maksimal? Mungkin dari membacanya ya, dan juga berkelompoknya, pengembangannya mungkin dari situ. Baik, jadi dari keterampilan sosialnya seperti itu ya Bu, Diskusinya, lalu ya dari segi kelompok sih yang lebih pengembangannya itu dari benar ya, berdasarkan yang saya amati juga seperti itu, memang anak kelas 1 memang belum terbiasa untuk berkelompok gitu. Nah, dari yang sudah Ibu gali, hambatan-hambatan yang tadi sudah Ibu sebutkan, apakah sudah terpikirkan, apakah terlintas gitu di benak atau di pikiran Ibu strategi untuk mengatasi permasalahan itu? Oke. Solusinya mungkin untuk siswa kelas rendah itu, anak-anak itu mungkin membiasakan diri untuk belajar berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya, karena memang di situ juga bisa ada pembelajaran untuk siswa supaya bisa belajar dengan teman sejawatnya. Karena terkadang kan kalau belajar dengan kita
anak-anak ada juga yang masih belum paham gitu, tapi ketika temannya menjelaskan biasanya ada yang sedikit nyampe gitu ya ke anak-anak itu. Jadi mungkin saya membiasakan dirinya untuk anak-anak belajar kelompok, lalu saya pun juga tidak lepas untuk mengarahkan mereka untuk bagaimana cara berdiskusi dengan baik, lalu menciptakan suasana berdiskusinya itu yang menyenangkan. Kalau biasa diskusinya itu hanya cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi mungkin ada teknik-teknik tertentu yang mungkin bisa membuat anak itu terasa, oh diskusi itu ternyata menyenangkan juga gitu ya. Jadi berdasarkan tadi yang Ibu utarakan, solusi dari hambatan-hambatan yang ditemukan pada saat pembelajaran ketika saya observasi itu dengan membiasakan anak berdiskusi kelompok seperti itu ya Bu, sehingga anak itu ya terbiasa untuk berdiskusi atau bertukar pendapat, karena memang biasanya anak itu ketika ngobrol dengan teman sejawat itu lebih mudah paham gitu materinya seperti itu ya. Sama tadi ya harus selalu mengarahkan ya Ibu ya, karena memang anak kelas 1 itu masih butuh pengarahan yang banyak gitu ya dari guru, sehingga kegiatan diskusinya bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa terkondisikan seperti itu. Baik Ibu, untuk solusi yang Ibu utarakan tadi sudah bagus gitu ya Bu ya. Kapan nih akan Ibu laksanakan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran atau hambatan-hambatan yang Ibu temukan pada saat saya observasi? Solusi tersebut mau dilaksanakannya kapan? Untuk pelaksanaannya mungkin karena sekarang ini kita sudah memasuki akhir bulan dan juga sebentar lagi kita mau ujian semesteran. Jadi mungkin untuk semester depan, mungkin semester 2 nanti untuk kegiatan-kegiatan diskusi dan pembelajarannya itu bisa dilaksanakan. Tapi untuk saat ini mungkin ada jeda dulu mungkin ya gitu, karena memang kita mau fokus juga ke kegiatan ujian 2 semesteran. Betul, jadi untuk waktu pelaksanaan karena memang ini udah akhir semester gitu ya Bu, dan mau ujian dan persiapan ujian, jadi akan dilaksanakannya nanti di semester 2 seperti itu ya Bu. Baik Ibu, dari kan tadi Ibu sudah mengusulkan solusi dari permasalahan tadi ya. Apa nih Bu pengembangan diri yang akan Ibu lakukan agar solusi atau tindak lanjut yang tadi Ibu utarakan itu bisa tercapai dengan maksimal? Itu dengan cara bagaimana pengembangan Pertama, diri? rencana pengembangan diri saya itu mungkin dari diskusi dengan rekan sejawat, lalu mungkin saya bisa mengikuti webinar-webinar, workshop-workshop mungkin dari online atau mungkin dari workshop yang diselenggarakan oleh dinas. Baik. Jadi tadi rencana pengembangan dirinya ada 2 Ibu ya, yaitu diskusi dengan rekan sejawat dan juga webinar, mengikuti webinar atau workshop. Baik Ibu. Kalau untuk diskusi yang dengan rekan sejawat, tujuan yang ingin Ibu capai apa nih? Ketika berdiskusi, apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang jelas ya ingin memperbaiki agar proses pembelajarannya tidak monoton, tidak seperti itu saja, apalagi ada masukan-masukan dari teman sejawat, jadi itu bisa menjadi tolak ukur untuk supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi tujuannya agar mendapat masukan-masukan gitu ya Bu, yang saling sharing seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk ukuran keberhasilannya Bu, itu dikatakan berhasil ketika apa? Diskusi dengan rekan sejawatnya. Berhasilnya ya jika kita berdiskusinya dengan baik lah ya. Baik. Jadi bisa menemukan apa gitu ya Bu? Iya, ketika kalau diskusi. misalnya kita berdiskusinya mungkin jalan pemikirannya sama, mungkin bisa saja jadi kedepannya lebih baik. Baik. Jadi bisa menemukan solusi yang lebih Iya, baik seperti itu ya Bu ya. betul. Baik. Kalau untuk dukungan Bu, apa yang Ibu butuhkan? Dukungan untuk aktivitas pengembangan diskusi dengan rekan sejawat, dukungannya dari siapa nih?
dukungannya? Ya dukungannya dari lingkungan sekolah, terutama dari kepala sekolah juga, lalu terutama ya itu sih dari rekan-rekan yang mau berdiskusi dan juga kepala sekolah. Baik. Setuju dengan Ibu ya, karena memang kita butuh dukungan dari berbagai pihak gitu Ibu, agar pengembangan diri kita bisa berjalan dengan maksimal. Kalau untuk waktu pelaksanaannya mau kapan Ibu? Pengembangan diri yang sharing dengan gurunya itu? Mungkin bisa dalam waktu dekat, sambil untuk semester yang akan datang mungkin ya, jadi supaya ada persiapan, jadi mungkin bisa dari sekarang bisa. Baik. Jadi dalam waktu dekat ini ya Bu ya, mempersiapkan dari jauh-jauh hari agar semester 2 bisa lebih baik lagi. Iya, jadi ada prepare nih dari sekarang gitu. Tadi kan ada 2 ya Bu area pengembangannya yang ingin dikembangkan, pengembangan dirinya. Yang kedua itu webinar atau workshop. Nah, tujuan yang Ibu ingin capai dari kegiatan workshop ini apa Bu? Yang jelas kalau tujuan ya selain mendapat ilmu juga, ya saya juga mungkin bisa mendapat inspirasi ketika ada ilmu-ilmu yang saya dapat ketika webinar itu, karena banyak sekali ilmu yang saya dapat ketika webinar, dan juga kadang jadi ada pencerahan gitu ketika ikut webinar itu. Betul, setuju dengan Bu Sani. Ketika kita mengikuti webinar, pasti kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru ya Bu ya, jadi menginspirasi kita dalam kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Kalau untuk ukuran keberhasilannya nih Bu, ketika Ibu mengikuti workshop dan mendapatkan ilmu pengetahuan, itu dapat dikatakan berhasil. Pengetahuan yang kita miliki ketika apa Bu? Kalau untuk dari segi itu ya ketika kita fokus ya, fokus ketika kita mengikuti dan menerapkannya langsung di kegiatan pembelajaran di kelas. Betul, setuju dengan Ibu. Jadi keberhasilan itu ketika kita bisa menerapkan ilmu kita di kelas seperti itu ya, dan bisa berdampak kepada anak-anak gitu ya Bu ya. Betul, setuju dengan Ibu. Kalau untuk pendukungnya nih Bu, apa yang Ibu butuhkan ketika mengikuti webinar atau workshop, itu butuh dukungannya dari mana, dari siapa, atau dari apa gitu? Kalau dukungan banyak sekali ya dukungan yang harus saya perlukan gitu untuk ikut webinar ini, selain keluarga juga kan, saya juga harus meluangkan waktu ketika ikut webinar itu, karena ketika webinar saya tidak banyak sekali yang saya luangkan, karena waktunya itu kadang memang berbarengan dengan ketika saya harus berada di keluarga gitu. Dan juga lingkungan sekolah pun juga saya harus meminta dukungan dari sekolah juga untuk meminta izin ketika webinar, karena tidak mungkin ketika saya mengikuti webinar saya juga harus sedang mengajar gitu, karena harus fokus juga ketika ikut webinar itu. Makanya keluarga dan juga sekolah mungkin itu menjadi dukungan terbesar. Setuju dengan Ibu, karena dukungan utama pasti di keluarga gitu ya Bu. Ya. Tidak lupa juga dukungan dari orang-orang atau warga sekolah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar atau workshop. Ketika kita ada webinar di luar, mungkin kita butuh dukungan dari rekan sejawat untuk menghandle kelas kita seperti itu ya. Baik, kalau untuk waktu pelaksanaan Bu, kegiatan workshop kira-kira kapan Bu? Kalau workshop mungkin untuk saat-saat ini memang sebenarnya banyak sih ya workshop yang beredar di media gitu ya. Tapi untuk kedepannya mungkin ya dalam waktu yang dekat bisa mengikuti webinar-webinar yang disediakan. Jadi dalam waktu dekat ini Bu, tapi melihat juga waktu luang Ibu seperti Ya itu. betul sekali. Baik Ibu. Nah mungkin itu saja percakapan pasca observasi ini. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Ibu. Boleh? Saya ingin menanyakan nih. Boleh. Apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan ini Ibu?
Dari percakapan ini tentunya saya banyak sekali mendapat ilmu dari Bu Linda sendiri ya, masukan-masukan dari Bu Lia. Lalu saya juga bisa merefleksi apa kekurangan-kekurangan saya. Lalu saya juga bisa menemukan apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya majukan ketika saya kegiatan pembelajaran dan setelah saya berdiskusi seperti ini dengan Bu Lia. Baik, sebenarnya bukan saya ya Bu yang memberikan solusi atau Iya. Emang Ibu sendiri bisa menggali, itu sangat luar biasa Bu. Ibu bisa menggali kelemahan, kekurangan ketika pembelajaran dan juga bisa menemukan solusi, itu sangat luar biasa. Berarti merefleksi diri Ibu tuh sudah baik dan sudah bisa menemukan solusi sendiri. Ternyata ketika kita mengobrol santai seperti ini, bisa menemukan, bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran yang sebelumnya seperti itu Ibu ya. Baik. Mungkin itu saja ya Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan jawaban yang sangat luar biasanya. Masya Allah, solusinya juga luar biasa, pengembangan dirinya juga bagus. Semoga solusi dan tindak lanjut serta pengembangan dirinya bisa terlaksana sesuai dengan keinginan Ibu, sesuai dengan rencana Ibu, seperti itu. Terima kasih banyak ya Ibu Sani. Sama-sama Bu Lia.